Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka, dan apakah telah datang kepada engkau hadits Musa, ceritanya Musa. Ini di antara isi Al-Quran yang pokok, yaitu cerita mengenai kehidupan para nabi, di mana cerita mengenai kehidupan para nabi itu banyak sekali pelajaran. Waqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun, dan untuk menguatkan hati kita, linuthabbita bi fuadak. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang jadi contoh, kehidupannya itu jadi contoh, kehidupannya jadi pelajaran buat orang lain. Bagaimana orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah itu akhirnya dapat kemuliaan, dapat kemenangan, dapat kebahagiaan. Di antara contohnya yaitu Nabi Musa. Wa hal ataka hadits Musa, apakah telah datang kepada engkau ceritanya Nabi Musa. Idh ra'a nara, ketika beliau melihat naron, api di puncak gunung. Ceritanya ketika Nabi Musa berjalan dengan istrinya, yaitu putrinya Nabi Syuaib, di tengah padang pasir menuju Mesir. Di tengah-tengah kegelapan, kedinginan, hujan-hujan, maka beliau ini kebingungan, tidak tahu arah kemana saya harus pergi. Tiba-tiba tampak ada cahaya di puncak gunung Tursena. Faqala alihi, maka beliau mengatakan kepada istrinya, umkuthu, tinggallah kamu di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat naron, api. La'alli atikum minha biqabas, la'alli, mungkin aku atikum, akan datang kepada kamu, minha, dari api itu, biqabasin, dengan satu obor. Aw ajidu, atau aku menemukan, ala nari, atas api, hudan, petunjuk. Ya, beliau mengatakan kepada istrinya, saya melihat api ada di puncak gunung itu, dan kita ini dalam keadaan kedinginan, gelap gulita seperti ini. Saya akan pergi ke gunung, barangkali nanti saya bisa mengambil satu bongkah api atau satu obor, atau aku akan menemukan petunjuk di sana. Maksudnya jalan yang harus kita tempuh itu mana. Jadi Nabi Musa itu pergi ke gunung itu, asal mulanya itu pikiran beliau ini hanya untuk urusan keluarga saja, mau cari api atau cari petunjuk jalan, meneruskan perjalanannya ke Mesir itu. Tidak mengira bahwa ternyata di sana beliau dapat wahyu, diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, untuk mendakwahkan agama di negeri Mesir. Secara tiba-tiba, tanpa dikira. Inilah kalau orang itu orang beruntung, kata para ulama. Orang beruntung itu
maunya itu mencari dunia, tahu-tahu dapat agama. Tapi kalau namanya orang bernasib sial, mencari agama tapi malah dapat dunia. Maka satu hari keluarga Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sedang kesulitan sehingga tidak makan beberapa hari. Maka akhirnya Sayyidah Fatimah datang kepada Yang Mulia Baginda Muhammad SAW, minta bantuan urusan kehidupannya. Maka baginda Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kamu ingin 4.000 kambing apa ingin saya ajari 4 kalimah yang baru saja diajarkan oleh Jibril kepada aku? Mana yang kamu pilih? Wah, saya milih 4 kalimah itu saja, kata Sayyidah Fatimah. Padahal dalam keadaan kelaparan, seorang wanita dalam keadaan kelaparan. 4.000 kambing apa 4 kalimah? 4 kalimah itu saja ya Rasulullah. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Hanya pulang ketemu suaminya Sayyidina Ali. Gimana? Hasilnya bagaimana? Terus diceritakan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gembira sekali. Ini hari yang terbaik buat kita. Kamu keluar mencari dunia, pulang membawa akhirat, katanya. Kamu keluar rumah untuk mencari dunia, pulang membawa akhirat. Ini orang yang beruntung. Ini setan itu menipu kita, maunya bagaimana? Mencari agama, tahu-tahu akhirnya mikir dunia. Nah ini yang celaka ini. Maka setan tuh ngiming-ngiming kita dengan ijazah, ngiming-ngiming kita dengan urusan-urusan dunia, sehingga kita ini awal mulanya itu datang untuk mencari agama, tiba-tiba berbelok mencari dunia. Tapi Nabi Musa mencari dunia, tiba-tiba dapat agama. Setelah dapat agama, dunia pun dapat. Falamma ata, ketika Nabi Musa mendatangi api tersebut, nudia, maka beliau dipanggil, ya Musa, hai Musa, ini sesungguhnya anak aku ini, Rabbuka adalah Tuhan engkau. Fahla'na alaika, maka lepaslah kedua terumpah kamu. Innaka, sesungguhnya engkau, bil wadil muqaddas, adalah dalam lembah yang disucikan. Tua, yaitu lembah tua. Wa ana akhtartuka, dan aku telah memilih engkau. Fastami', maka dengarkanlah, lima yuha, kepada perkara yang diwahyukan kepada engkau. Innani, sesungguhnya anakku Allah adalah Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, adalah akan datang. Akadu fiha, hampir-hampir aku menyamarkan kedatangan hari kiamat itu, sehingga gak ada yang tahu sama sekali. Hampir-hampir aku menyamarkan, tapi tidak saya samarkan.
yaitu saya tampakkan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Litujza, agar dibalas kullu nafsin, setiap orang, bima tas'a, dengan perkara yang dia telah mengerjakan. Fala yasuddannaka, janganlah mencegah engkau, nganha, dari iman kepada hari kiamat, man la yu'minu biha, orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau kamu sampai tersegah dari iman, fatarda, maka kamu akan hancur. Masya Allah. Ya, sampai di puncak gunung, ini yang cerita Allah sendiri. Tiba-tiba Nabi Musa dipanggil oleh Allah, mendapatkan firman langsung dari Allah. Dan firman Allah kepada Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi menceritakan cerita itu kepada kita. Masya Allah. Ini yang cerita Allah sendiri, bukan baginda Nabi yang cerita. Baginda Nabi belum lahir. Yang cerita Allah sendiri mengenai apa yang telah difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa pada waktu itu. Yang cerita Allah sendiri kepada nabinya kemudian diceritakan sama kita. Alangkah berharganya ini cerita ini. Sampai di puncak gunung, maka Allah berfirman, Inni ana rabbuk, aku ini adalah Tuhan kamu. Fahala'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaslah dua terompah kamu karena kamu ada di lembah yang disucikan, yaitu lembah Tua. Jadi ketika Nabi Musa di lembah Tua itu, maka beliau ini pakai terompah, maka oleh Allah suruh lepas terompahnya untuk sebagai adab. Mau mendengar firman Allah, terompahnya suruh nyopot. Dan ini juga ada isyarah, kata para ulama, ada isyarah. Orang itu kalau mau mendengar firman Allah harus dilepas itu. Kesombongannya, kebanggaannya dilepas, kakinya ditempelkan ke tanah. Karena saya ini tanah, hamba, gak sandal-sandalan, gak pakai serandal. Pokoknya saya ini hamba, kawulo alit. Begitulah Nabi Musa ketika mau mendengar firman Allah, oleh Allah diperintah untuk lepaskan sandalnya. Ini isyarah untuk supaya orang mendengar firman Allah itu harus dalam posisi betul-betul menghambakan diri. Tapi ini juga satu isyarah lain yang banyak lagi. Para ulama itu mengambil pelajaran itu banyak sekali. Nabi Musa ketika di lembah Tua mau mendengar firman Allah, suruh ngelepas sandalnya. Tapi yang mulia baginda Muhammad SAW naik ke langit, 7 petala langit sampai ke aras, mendengar firman Allah di sana, serandalnya tidak suruh nyopot. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj itu sampai ke langit itu sandalnya nggak disepot. Menunjukkan serandalnya Rasulullah itu lebih mulia dari langit. Sampai ada ulama-ulama itu gambar serandalnya Rasulullah itu digambar
terus ditempelkan di rumahnya. Ini sandal barokah katanya itu. Karena sampai di langit mendengar firman Allah langsung, nggak suruh nyopot. Nggak ada hadis manapun mengatakan Rasulullah ketika naik ke langit suruh nyopot sandalnya, nggak ada. Menunjukkan sampai di sana juga pasti pakai serandal. Kalau serandalnya aja harganya kayak begitu mulianya di sisi Allah, apalagi sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau hai Musa, maka dengarkanlah yang diwahyukan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Diajari kalimah, tapi yang ngajari Allah langsung. Aku ini adalah Allah. Ini bagaimana derajat Nabi Musa pada waktu itu. Dikenalkan kepada Allah, yang mengenalkan Allah langsung dengan firman-Nya langsung. Kayak apa itu derajatnya Nabi Musa itu? Aku ini adalah Allah, yang berfirman gitu Allah langsung kepada Nabi Musa. Maka sudah tidak bisa diukur oleh otak kita bagaimana kemuliaan, keagungan yang Allah berikan pada Nabi Musa waktu itu. Terus kemudian diperintah apa? Perintah sholat. Wa aqimis sholat li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku. Di pertama kali perintah itu negakkan sholat. Negakkan sholat itu bagaimana? Ya syarat rukunnya dijaga. Kalau menurut syariat kita ya sholat di masjid berjamaah, shaf awal, ya, pakai pakaian yang sunnah, ya. Seluruh sunnah-sunnah adab-adab sholat itu dijaga, baru namanya iqamatus sholat. Nah setelah sholat itu ditegakkan, terus bagaimana? Li dzikri, untuk mengingat aku. Ini sebagian ulama menafsirkan kalau sholat itu sudah tegak, baru sholat itu bisa untuk dzikir. Karena perintah dzikir itu setelah sholat itu ditegakkan, adabnya dijaga, wudhunya dijaga, berdiri di shaf yang rapi. Sholat kalau pakai pakaian hansip, oh apa yang tidak sah? Sah, tapi itu kelihatannya kok nggak enak itu. Kelihatannya itu ingin ditembiling orang, kelihatannya itu, kelihatannya aja. Tidak sopan ya, baju kerja untuk sholat. Tapi sah, tapi itu jelas adabnya kurang. Ada santri itu sholat tuh pakai baju pendek, itu ada itu santri-santri baru. Kalau santri lama nggak ada. Ya, kalau lama kok pakai baju pendek itu berarti baru. Ya. Mu'alaf, santri mu'alaf. Walaupun sudah mu'alif, takhusus sudah di mu'alif, kok pakai baju pendek waktu sholat jadi mu'alaf. Ya. Karena mu'alaf itu bukan karena waktunya, bukan, karena sikapnya itu sikap mu'alaf. Sholat pakai baju pendek. Masya Allah, itu orang-orang Arab tuh kadang-kadang tuh saya tuh sebel itu, orang-orang Mesir terutama itu. Sholat itu pakai kaos saja, nggak pakai kopiah lagi. Ini jadi arek boksen nomor sholat ya.
Nah ini bagi orang yang tahu apa yang dia buat mestinya harus disingkir. Wa aqimis sholata lidzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kemudian setelah perintah sholat bercerita mengenai hari kiamat di mana setiap orang akan dibalas amalnya masing-masing pada waktu itu. Kemudian Nabi Musa diingatkan, janganlah kamu terhalang iman kepada hari kiamat karena orang-orang yang tidak beriman. Jangan terkesan dengan orang-orang yang tidak beriman sehingga mereka itu sibuk siang malam untuk dunia sedangkan akhirat di depan mereka. Kemudian Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah yang di tangan kananmu itu, hai Musa? Allah sudah tahu tapi tanya, kenapa? Supaya Nabi Musa itu memperhatikan apa yang ada di tangan kanannya itu. Apa yang di tangan kanan kamu itu, hai Musa? Qala hiya 'asai. Ini adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, yang aku gunakan untuk bersandaran atasnya. Wa husyu, dan aku mencari daun, dan aku mengambil daun-daunan biar dengan tongkat tersebut, ala ghanami, untuk kambing-kambingku. Waliya, dan bagi aku via dalam tongkat itu ma'aribu ukhra, macam-macam keperluan yang lain. Nabi Musa ditanya oleh Allah, apa yang di tangan kanan kamu itu, Musa? Mestinya jawabnya itu kan satu kalimat, ini tongkat ya Allah, kan sudah cukup kan sebenarnya. Tapi Nabi Musa jawabnya itu panjang sekali. Ini tongkat saya ya Allah, yang aku gunakan untuk bersandaran dalam perjalananku, untuk cari daun-daun buat kambingku, dan macam-macam keperluan yang lain. Ini jawabnya kok panjang sekali. Ini kata para ulama, kenapa kok Nabi Musa itu jawab panjang sekali? Karena saking senengnya sebenarnya, saking senengnya mendapatkan firman Allah itu, saking senengnya itu sama Nabi Musa itu jawabannya itu diperpanjang, saking senengnya. Makanya Nabi Musa dapat gelar kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah. Kalimullah itu maknanya yang Allah berbicara dengannya, dan yang dia itu senang berbicara dengan Allah juga begitu. Maka Nabi Musa itu senangannya itu doa aja, namanya Nabi Musa itu usul apa-apa itu. Sehingga ketika ketemu Rasulullah SAW waktu Mi'raj, Nabi Musa tanya, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau ya Rasulullah? Saya dan umat saya disuruh sholat 50 waktu. Oh, gak kuat, saya sudah nyoba Bani Israel itu sholat sedikit aja susahnya, bukan main ini. Usul lagi, minta keringanan. Ya, Nabi Musa itu aneh. Apa Nabi Musa itu kurang senang sholat itu? Nabi Musa itu senangnya sholat, tapi memang Nabi Musa senangannya usul gitu loh. Suka doa aja. Dan Rasulullah usul diturunkan 5 jadi 45. Bagaimana diturunkan berapa? Turunkan 5. Oh, nggak kuat, usul lagi. Sampai Nabi itu naik turun sampai jadi 5. Ini kalau orang tidak paham tuh, kok Nabi Musa itu kok gimana? Orang dapat perintah Allah kok serusul gimana? Padahal ini memang sifatnya Nabi Musa itu senengane matur dengan Gusti Allah. Paling suka dia ini bermunajat kepada Allah.
Ada nabi itu yang wataknya tuh taslim kayak Nabi Ibrahim, hasbunallah, sudah cukup Allah. Diem pokoknya. Maka Nabi Ibrahim itu kan di langit yang ketujuh, sebetulnya diliwati sama Nabi kita, tapi Nabi Ibrahim itu diem aja, gak teko, gak apa, diem aja. Tapi sampai datang Nabi Musa, usul lagi. Senangannya doa. Lalu Nabi Ibrahim itu taslim, nyerah total sudah. Itu diantara para wali-wali Allah itu ada yang nurun Nabi Musa, sukanya doa aja gitu. Itu orang Nidumuddin itu. Kalau doa itu masya Allah berjam-jam doa, ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan, ini warisannya Nabi Musa ini. Pokoknya doa itu nggak habis-habis doanya itu. Ada yang wali-wali Allah itu niru Nabi Ibrahim, taslim, qad kafani ilmu rabbi. Ini orang-orang Yaman nih. Qad kafani ilmu rabbi. Wes, serahne Gusti Allah kabeh, meneng raja te omong. Itu juga ada itu. Yang doa terus menggebu-gebu kayak Nabi Musa itu ya benar. Yang taslim itu ya benar. Terus kamu ikut mana? Ya, ikut mana kamu? Ya? Dua-duanya. Oh ya bagus. Ya. Qala alqiha ya Musa, qala Allah berfirman, alqiha, buanglah itu tongkat ya Musa, hai Musa. Fa alqaha, maka Nabi Musa telah membuang tongkat itu. Fa idza hiya, tiba-tiba tongkat itu hayyatun, menjadi ular, tas'a, yang berjalan. Ini pelajaran penting ini. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, buang tongkat itu. Tiba-tiba terjadi keajaiban, tongkat itu berubah menjadi ular. Tongkat berubah jadi ular. Ini pelajaran dari Allah kepada kita. Kalau kita ini betul-betul sungguh-sungguh taat kepada Allah, maka tindakan-tindakan kita itu akan menimbulkan keajaiban-keajaiban. Orang itu kalau betul-betul taat kepada Allah, tindakannya tiba-tiba menimbulkan keajaiban-keajaiban. Qala khudha wa la takhaf, qala Allah berfirman, khudha, ambillah ular itu, wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Sanu'iduha, aku akan mengembalikan tongkat itu, sirataha al-ula, keadaannya yang pertama. Maka Nabi Musa pegang itu ular, tiba-tiba jadi tongkat lagi. Wah, ini pokoknya kalau diceritakan pelajaran banyak sekali. Ringkasnya pelajaran itu, ketika Nabi Musa alaihissalam taat kepada perintah Allah, itu terjadi keajaiban. Itu aja. Pelajaran satu itu aja. Jangan macam orang tabligh yang mengatakan waktu itu Nabi Musa itu imannya lemah. Oh, tak tembeling dasmu kok. Wong ini Nabi Musa berhadapan langsung kepada Allah. Karena imannya lemah, maka Nabi Musa itu ditanya mengenai tongkat itu, ini tongkat saya gunakan untuk ini, saya gunakan untuk ini. Berarti keyakinan pada tongkat. Oh, tak cepet ke kuping gue. Itu orang namanya tidak punya adab dengan Nabi itu. Ini Nabi ini dalam puncak keimanan ini, berhadapan langsung dengan Allah. Sudah nggak ada yang bisa
ngukur itu bagaimana derajat iman Nabi Musa pada waktu itu. Tapi ini Nabi Musa menjawab panjang-panjang ini saking cintanya kepada Allah, itu yang benar. Karena Nabi Musa dikasih pelajaran penting ya, bagaimana ikut perintah Allah timbul keajaiban. Tongkat dibuang jadi ular, ular dipegang jadi tongkat. Kenapa? Karena perintah Allah. Kamu sudah ngaji, tiap hari ngaji, tapi kamu ngaji itu karena perintah Allah apa karena mau kamu? Coba kamu renungi aja. Nggak tahu ya, saya itu ngaji itu kenapa ya. Pokoknya tiap hari ya ngaji aja ya. Itu bagus, tapi itu belum memenuhi target. Kalau ngaji kamu itu betul-betul hanya karena ikut perintah, nanti ngaji kamu itu akan mendatangkan keajaiban, nggak tahu apa nanti. Akan mendatangkan macam-macam pertolongan Allah. Ya, kamu ingat-ingat betul ini masalah kita sama-sama ini. Kita ini sudah banyak amal sebetulnya, dan amal baik, tapi niat untuk taat ini yang belum. Pokoknya hanya amal, pokoknya sepenting bintino ngamal ya wis. Nakal ya enggak, tapi tidak sampai kepada target itu. Amal karena taat. Saya begini berbicara karena taat pada Allah, bertindak begini karena taat pada Allah. Jadi nanti amal kamu akan mendatangkan macam-macam keajaiban. Ini bedanya wali karo dudu ning kene lho, Kang. Kalau bukan wali itu amal itu ya sekedar amal itu aja, apa yang penting amal gitu. Tapi wali itu lain. Wali itu amal itu karena betul itu karena perintah Allah. Makanya jadi ajaib jadinya nanti amalnya itu. Barokahnya itu jadi nggak ada habis-habisnya. Kamu renungi betul perkara ini. Ada orang haji, kenapa kok haji? Karena punya uang haji. Teman-temannya haji, tetangganya haji, haji rukun iman ya haji toh. Ya sudah bagus. Tapi yang haji karena ini perintah Allah itu nggak banyak itu orang begitu itu. Ini karena perintah Allah, panggilan Allah saya haji. Karena nggak kuat haji, uangnya nggak punya, akhirnya ikut umroh. Karena biayanya sedikit, tidak perlu antri. Kenapa kamu kok umroh? Pengen roh Mekah nih loh nih. Oh iya, Insya Allah ya roh nggak. Pengen tahu Mekah, belum pernah lihat Mekah saya ini. Oh iya. Ya bagus melihat Mekah daripada ngelihat Surabaya, lebih bagus melihat Mekah. Tapi itu belum memenuhi target. Ziarah pada Rasulullah memenuhi target. Kalau nanti ziarah Rasulullah memenuhi target hanya karena cinta kita pada Allah, karena itu perintah Rasulullah, kita suruh ziarah kepada Rasulullah. Akhirnya inqila zurtum, gimana? Ya akramal khalqi ma naqulu qulu Masya Allah. Kalau dikatakan gagal kamu zurtum, kamu sudah ziarah sama Rasulullah. Bima rojatum, kamu pulang bawa oleh-oleh apa? Ya akramal halqi ya Rasulullah, mana kul, kami terus mau bilang apa?
sudah ziarah sama Rasulullah, nanti pulang oleh-olehnya apa? Qulu raja'na bi kulli khairin. Kami pulang dengan membawa semua kebaikan. Nah, ini nanti malam itu rencana saya itu insya Allah itu saya mau ziarah sama Rasulullah. Nanti oleh-olehnya untuk kamu. Bagaimana? Ya. Maka santri, ustadz yang ketika saya pergi ini menjaga amalannya, menjaga pesantren ini, menjaga dakwahnya, nanti oleh-olehnya insya Allah paling banyak. Tapi kalau kesempatan kiai nggak ada ini terus saya nanya sendiri, nggak dapat oleh-oleh nanti. Kalaupun dapat sedikit aja. Ya. Insya Allah ya. Jadi saya pergi ini semua santri dijaga amalannya, jangan kemana-mana. Yang menjaga amalannya, menjaga dakwahnya, menjaga pesantrennya, menjaga amalannya, saya usaha untuk berdoa sebanyak-banyaknya untuk dia. Dan Allah tahu siapa yang banyak, siapa yang sedikit. Dah itu saja ya. Subhanallah.